Baik ya, selamat siang untuk anak-anakku semuanya. Siang, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Bu. Oke, mantap itu. Absen lagi karena saya rasa kalian sudah hadir semua di sini. Walaupun ini bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan belajar tentang ketenagakerjaan. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran kita, ada baiknya dulu berdoa. Ada yang memimpin kita di dalam doa. Berdoa dimulai. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan memulaikan pelajaran kami. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kepintaran, berikanlah kami hikmat. Amin. Amin. Terima kasih Feber. Kita langsung saja ya. Tapi sebelum itu Bu, Ibu mau bertanya, pernah nggak kalian mendengar apa itu yang disebut dengan tenaga kerja? Kantoran. Kantoran. Nah, berarti beda-beda tempat ya, tetapi tetap saja menunjukkan tenaga kerja. Iya ya. Nah, di sini akan Ibu share tentang apa itu ketenagakerjaan. Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ekonomi mengenai ketenagakerjaan. Untuk itu kita perlu tahu pengertian ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang kedua, lapangan kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan Tolong kedua kan? Iya, Bu. Oke, silakan. Menjadi pertanyaan kami, bagaimana upaya yang dilakukan berjalan dalam Baik, menurut kami, upaya-upaya tersebut ada beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan. Contohnya, mengadakan transmigrasi, yaitu transmigrasi kan melakukan perpindahan penduduk ke pulau, ke wilayah-wilayah satu. Jadi itu dalam masa pandemi ini kemungkinan besar itu tidak bisa dilaksanakan karena kan dalam pandemi ini kita dilarang untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar atau di luar kepentingan tidak terlalu penting. Jadi untuk itu dari beberapa upaya yang kami sebutkan dari ketujuh itu, kalau mengadakan transmigrasi itu susah untuk dilaksanakan untuk saat ini. Yang perlu dilaksanakan untuk pemberdayaan ekonomi dalam negara ini itu pada masa pandemi, yaitu pemberdayaan tenaga kerja, itu bisa dilakukan. Jadi yang tidak bisa Ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Itu pengertian ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian di sini ada angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah penduduk dalam usia kerja, yaitu berumur 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak. Setiap orang berbeda persepsinya atau ekspektasinya. Ya, ada orang yang mengharapkan gaji tinggi,
Ada orang juga yang mengerjakan, yang penting ada pekerjaan, itu dilakukan saja. Sehingga ketika kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi atau menginginkan tingkat upah atau gaji yang tinggi, maka kesempatan kerja itu akan hilang. Nah, kondisi perekonomian suatu daerah, kondisi perekonomian suatu daerah juga itu bisa mempengaruhi kesempatan kerja. Kenapa bisa mempengaruhi kesempatan kerja? Contohnya saya saja seperti di Nias. Kondisi perekonomian daerah kita bagaimana? Krisis ya. Ya, rendah, perekonomiannya rendah. Jadi kerja terdidik. Kenapa terdidik? Karena mereka itu harus menempuh bangku sekolah atau bangku pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, tukang sapu jalan. Ya, ini adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kemudian montir. Ya, montir ini termasuk tenaga kerja terlatih karena dengan kegiatan atau pengalaman yang dilakukan itu bisa melatih keterampilan. Oke, kita lanjut. Jadi untuk kalian sebagai anak sekolah, berarti kalian harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang handal supaya nanti ketika memasuki dunia kerja, maka kalian akan diterima dimanapun. Nah, seperti itu ya. Ekonomi ketenaga. Ada yang lain? Oke Bu, saya. Oke. Saya akan menyimpulkan di sini itu tentang kerjaan. Maka ini adalah segala yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum selama persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Jadi kualitas tenaga kerja bulan sangat tinggi dan jumlah angkatan kerja yang sebanding dengan kesempatan kerja. Seharusnya dan terima kasih. Itu aja Bu. Iya, terima kasih Feber. Itu sudah bagus sekali ya. Baik ya, demikian materi kita hari ini. Ya, itu tadi sebagai bahan refleksi kita, kesimpulan yang disampaikan oleh Feber. Dan untuk selanjutnya, silakan dikerjakan tugas-tugas yang Ibu kasih di dalam LKPD dan kemudian diserahkan atau dikirimkan di dalam classroom ya. Nanti saya periksa, kemudian saya kembalikan kepada kalian. Untuk minggu depan, kita akan melanjutkan lagi kegiatan kita di materi yang sama tentang ketenaga kerjaan dengan topik yang baru ya. Jadi hari ini kita hanya membahas tentang pengertian tenaga kerja, kemudian angkatan kerja, kemudian kesempatan kerja, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang masalah ketenaga kerjaannya. Jadi silakan belajar di rumah. Nanti untuk pretest dan post test saya kirim melalui Google Classroom ya. Selamat siang untuk semuanya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Baik, sebelum kita akhiri ini, silakan dulu Chris Wandi berdoa sama kita. Baik teman-teman, sebentar lagi akan mengakhiri proses kegiatan belajar kita pada kesempatan ini. Sebelumnya marilah kita kembali serahkan jiwa dan raga kita ke dalam Tuhan. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mengajar kami, menuntun kami sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kepada teman-teman kami yang belum bergabung, Tuhan kebetulan pintu hati mereka sehingga di pertemuan-pertemuan berikutnya kami dapat bisa bergabung kesempatan ini. Amin. Amin. Terima kasih ya. Selamat siang buat semuanya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Iya Bu, saja Bu. Oke ya. Selamat siang. No.